Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin sudah membahas mengenai sholat sunnah, baik berupa rawatib. Nanti ada beberapa sholat sunnah kemarin sudah disebutkan. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, baik matahari bulan. Kemudian sholat rawatib sudah. Kemarin mengenai waktu sholat bagi daerah-daerah atau negara-negara yang tidak ada matahari atau senantiasa siang terus atau senantiasa malam terus, dengan istihad. Istihad itu maknanya sangkaan kuat, meyakini bahwa itu sudah dalam berada waktu sholat, gitu aja. Jadi tetap wajib sholat 5 waktu, walaupun bagi daerah-daerah yang di situ tidak ada malamnya ataupun tidak ada siangnya, tetap sholatnya 5 waktu. Adapun waktunya mengikuti istihadnya, keyakinannya, dan harus mengikuti keyakinannya, harus diyakini dulu, tetap harus diyakini dulu, ataupun sangkaan kuat. Insya Allah jelas ini sudah waktu zuhur, jelas ini sudah waktu maghrib, walaupun matahari masih di tengah-tengah misalnya. Kalau memang senantiasa siang terus, seperti itu. Dan nanti setelahnya, kok seandainya diketahui itu ternyata sudah jatuh pada waktunya, ya sudah tidak diqodho. Ataupun sampai akhir nggak pernah diketahui kalau sholatnya itu pas betul apa nggak pernah diketahui, ya sudah dianggap sah. Kecuali kalau seandainya selang beberapa bulan atau tahun diketahui bahwa sholat-sholat dulu yang ia kerjakan tidak pas pada waktunya, nah itu nanti wajib diulangi. Tapi ya mesti akan susah untuk diketahui. Kalau sudah lewat ya sudah saja. Sekarang lanjut pembahasan berikutnya, halaman 98. Mengenai sholat sunnah, di antara sholat sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh baginda Nabi, walaupun sebenarnya banyak macam-macam sholat sunnah, tapi di antara sholat sunnah itu di sini ada 3 macam sholat yang senantiasa hendaknya kita jaga. 98 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasu nawafila muakkadatun salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Ada 3 macam. Yang pertama salat lail, namanya ataupun qiyamul lail. Di sini dalam kurung tahajud, karena bisa juga dikatakan tahajud juga, ya. Cuma nanti tidak semuanya qiyamul lail itu berupa tahajud, ya. Tidak semua sholat malam itu berupa tahajud. Tapi kalau sholat tahajud mesti sholat malam, ya. Karena kriteria sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan selepas tidur, selepas habis isya, selepas isya dan selepas bangun tidur. Itulah namanya tahajud. Walaupun tidurnya baru sebentar, yang penting setelah sholat isya tidur klep, walaupun berupa menit, bangun itu sudah kok sholat sunnah, bisa dikatakan tahajud, ya. Tapi kalau belum tidur sampai pagi nggak tidur, sholat terus, namanya sholatul lail, ya. Baik berupa sholat sunnah apa saja, tasbih, istikharah dan sebagainya, kalau dikerjakan malam hari, sholat sunnah yang dikerjakan malam hari namanya qiyamul lail. Sholat tasbih, sholat witir, sehingga sholat malam ini umum, ya, mencakup sholat sunnah apa saja yang dikerjakan pada malam hari, bisa dikatakan sholat malam atau qiyamul lail. Cuman kalau untuk tahajud ini khusus sholat yang dikerjakan selepas tidur, tidurnya selepas isya. Tapi kalau tidurnya selepas maghrib, ya
Nanti qiyamul lail jadinya, salat malam. Nggih. Tidak termasuk itu. Tidurnya habis maghrib. Ya tidak termasuk. Syaratnya tidur untuk tahajud, tidur yang setelah isya. Untuk sholat lail secara umum ini adalah termasuk sholat sunnah yang paling utama, yaitu tatkala dikerjakan pada malam hari. Dalam hadisnya ini 99 itu, baginda Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat dari sahabat Abu Hurairah, ayu sholat afdol ba'dal maktubah, sholat apa yang paling utama setelah sholat fardu? Qala as-sholatu fi jawfil lail. Jadi sholat malam itu secara umum mendapatkan keafdolan atau keutamaan melebihi daripada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari. Cuman untuk tahajud, nah ini ada fadilah khusus di bawahnya itu dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Di antaranya akan mendapatkan makom yang terpuji nanti di akhirat, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat tahajud. Ya, dalam ayat ini halaman 11 itu ada surat Al-Isra itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, terusan ayatnya asa ayyab'asaka maqaman mahmuda, asa ayyab'asaka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita maqaman mahmuda, makom yang terpuji di akhirat nanti, punya derajat tersendiri bagi orang yang senantiasa menjaga sholat tahajud. Sholat malam biasa disebut dengan qiyamul lail dan juga disebut tahajud. Ya. Jadi semua sholat malam itu semuanya tahajud, walaupun itu tidak. Yang penting dikerjakan selepas tidur tadi. Karena di sini memang nggak disebut syaratnya, tapi kalau dalam kitab aslinya itu ada syaratnya. Memang secara umum kan sholat tahajud itu termasuk sholat malam. Tapi khusus untuk tahajud disyaratkan harus selepas tidur, selepas isya. Lah tahajud itu apa saja? Sholat apa saja? Termasuk sholat sunnah apa saja yang dikerjakan setelah tidur, itu juga termasuk bisa dikatakan tahajud, gitu. Ya. Jadi seandainya nggak diniati pun setelah tidur sholat sunnah, itu sudah dikatakan tahajud. Jumlah rakaatnya bebas. Kalau tergantung nama sholatnya, kecuali kalau sholat sunnah mutlak, hanya sekedar sholat sunnah segitu saja, itu nanti nggak terbatas, boleh satu rakaat langsung salam boleh. Untuk sholat sunnah mutlak nanti ada namanya sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat sunnah gitu saja, itu nanti bebas, boleh satu rakaat, boleh 2 rakaat. Cuman ada tuntutan sholatul lail masna, sholat malam itu hendaknya 2 rakaat. Nah, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi seandainya 1 rakaat untuk sholat sunnah mutlak boleh. Kalau untuk sholat malam, saya pernah mendengar dari ulama itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat qiyam dan sholat tahajud. Sholat qiyam maksudnya sebelum tidur. Itu namanya sholat tahajud, itu setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Itu benar apa salah? iya tadi. Ya. Memang secara terperinci malam itu berarti ada 2, ada qiyamul lail, ada tahajud. Karena dibedakan kenapa? Karena tahajud khusus selepas tidur, sedangkan qiyamul lail sebelum tidur itu. Cuman tahajud sendiri itu pun termasuk bagian daripada sholat malam karena dikerjakan pada malam hari.
Ya pengertian itu benar. Nah, itulah yang dimaksud. Nggih. Kalau dikerjakan selepas tidur. Kalau belum tidur ya namanya qiyamul lail. Maksudnya nggak apa-apa? Iya semuanya boleh. Cuman nanti tidak dapat ketentuan tahajud kalau sebelum tidur dikerjakan. Kalau itu sudah tidur mengkodok sholat termasuk tahajud juga. Kalau kodok itu kewajiban, ini sholat sunnah. Jadi semua sholat sunnah yang dikerjakan malam hari. Kalau kodok itu bukan sholat sunnah, itu wajib. Sholat fardu. Kalau kita punya utang, kita kodok dulu. Iya. Saya malam ngomong cewek. Saya malam selama ini jadi saya kodok yang seperti ini. Iya. Ya kemarin kan sudah disampaikan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus menjalankan semua sholat-sholatnya itu untuk kodok, tidak boleh menjalankan sholat sunnah. Lah nanti dapat pahala sunnah enggak? Perlu dipahami mengkodok itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah itu. Ya. Itu namanya bukan tahajud tuh. Ya bukan, kodok. Cuman ada sebagian ulama kalau memang kita betul-betul beronto, sangat senang dengan sunnah sehingga sudah sampai mati pokoknya tetap mau melakukan sholat sunnah, ya ada ulama yang membolehkan walaupun punya utang sholat fardu diperbolehkan sholat sunnah. Ya begitu. Ya nanti terserah. Nah, cuman ya perlu dipahami bahwa fardu itu pahalanya melebihi daripada sunnah. Nah, gitu aja. Di utang-utang ya. Terus nomor 2 ini nomor 2. Sholat pagi atau sholat duha dulu sudah pernah disampaikan mengenai Isra dan duha. Ada yang mengatakan duha ya duha, Isra ya Isra. Tapi menurut Ibnu Abbas sholat Isra itu termasuk duha, termasuk Syekhuna Ibnu Hajar bahwa sholat Isra itu termasuk sholat duha awal. Sholat duha minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Paling banyak ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat kalau mau jos. Itu ada yang mengatakan 12 rakaat, nggak boleh lebih. Kalau lebih diniati sholat duha tidak sah. Nanti jadinya sholat sunnah mutlak ya. Jadi ibadah itu ada tuntutannya ya. Minimal 2 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti nanti rakaat pertama wasamsi waduhaha, rakaat kedua wadduha, rakaat kedua wadduha. Tapi mengenai pelaksanaannya boleh 8 rakaat langsung sekali salam ya. Cuman yang afdol tetap 2-2 dalam salat duha. Boleh 2 rakaat salam, boleh 8 rakaat langsung tablas. 8 rakaat langsung boleh. Nanti rakaat ke-7 ada tahiyat pertama, yang ke-8 ada tahiyat akhirnya. Kalau 8 rakaat langsung. 4-4 juga boleh juga. 2-2 boleh, 4-4 boleh, 8 boleh. Iya. Ya tadi ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Ya, sebagian ulama mengatakan 8 paling banyak, sehingga kalau lebih
nanti jadinya sholat sunnah mutlak, nggak usah diniati duha. Cuman kalau seandainya mau ngejos, ya ada yang membolehkan sampai 12. Kalau lebih sudah nggak ada yang membolehkan lagi, 12 saja. Kalau seandainya mau ngejos sholat sunnah terus, ya buat sholat sunnah yang lain, tasbih atau apa, istikharah atau sholat sunnah mutlak bisa. Kalau sholat sunnah mutlak itu yang penting sholat sunnah gitu aja, nggak ada ketentuannya. Yeah. Yang paling banyak berarti duha ya duha sampai 12. Iya, kalau witir kan 11. Kalau witir itu minimal 1, paling banyak 11. Witir Kalau 4 rakaat itu pakai tahiyat awal. iya, Ya, sunnah. termasuk pakai tahiyat awal. Iya. Cuman yang afdol 22, karena di situ akan banyak, ada salamnya, ada takbirnya, tambah tahiyatnya kan, tahiyatnya jadi 4 kali kan. Salat 2. Itu ada rekan saya waktu malam tadi itu suatu dulu sampai 30 salam terus 120 boleh saja. Kodok apa itu? Kodok sholat duhur. Untuk kodok kapan saja boleh, yang penting tidak di waktu-waktu yang diharamkan sholat. 4 ya sesuai dengan rokaat yang sholat yang dikodoi. Kemudian yang ketiga sholat taraweh. Sholat taraweh ini yang masih jadi polemik, berapakah jumlah rokaatnya. Nah ini sholat taraweh ini termasuk sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Mengenai jumlahnya 8kah atau 20kah, memang pada zaman baginda Nabi, zaman Sayyidina Umar, ini sholat taraweh di masjid 8 rakaat di masjid ya. Kemudian di rumah masing-masing mereka ditambah lagi sampai 20, karena ketika itu ada riwayat bahwa ketika bulan Ramadan itu terdengar di rumah-rumah para sahabat itu seperti gemeruyuh suara tawon membaca Al-Quran dalam sholat. Mereka meneruskan, jadi 8 rakaat itu di masjid, sisanya di rumah untuk menghidupkan amalan rumah. Seandainya kalau sekarang kita mau 8 rakaat ya boleh saja, tapi di rumah ditambah lagi kalau memang betul-betul mau ikut. Tapi sekarang kan prakteknya di masjid 8 rakaat, di rumah nonton TV. Nah ini yang makanya oleh Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar, ini pada zaman Sayyidina Umar saja ini dikhawatirkan, padahal di situ masih banyak para sahabat, masih banyak orang-orang soleh. Itu Sayyidina Umar tuh khawatir nanti kalau 8 rakaat di masjid sisanya di rumah, orang-orang nggak bisa meneruskan. Ini pada zaman Sayyidina Umar yang di situ masih banyak orang-orang top, para sahabat masih banyak ibaratnya. Itu dikhawatirkan Sayyidina Umar akan terjadi nanti, dikhawatirkan kalau 8 rakaat di masjid, di rumah nggak bisa nambah lagi, sehingga oleh Sayyidina Umar dikerjakan di masjid semuanya 20 rakaat. Dan ketika itu semua para sahabat tidak ada yang ingkar. Semua sahabat tabi'in pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada yang ingkar. Kenapa sekarang pada ingkar 20 rakaat? Nah, begitu ya. Apakah terus Sayyidina Umar nggak paham hadis? Begitu Sayyidina Umar kok 20 rakaat padahal Nabi 8 rakaat. Apakah Sayyidina Umar nggak paham hadis padahal Sayyidina Umar yang paling dekat dengan baginda Nabi? Tidak seperti itu. Ini di lingkungan saya, sholat tarawih itu seorang imam mengimami kesepakatan 8 rakaat. Habis itu ditutup witir. Setelah witir berdoa, setelah itu jamaah sebagian orang, setelah itu imam dan sebagian melanjutkan tarawih, boleh tidak? Boleh.
Jadi yang nggak boleh sholat setelah witir itu kalau witir lagi, karena memang ada larangan la witroni fil lail, tidak ada sholat witir 2 kali. Kalau habis isya sudah witir, nanti ketika tahajud nggak boleh witir lagi, gunakan sholat yang lain. Kalau seandainya witirnya mau nanti, ya sholat isya, habis sholat isya itu sholat sunnah yang lain aja, jangan sholat witir. Cuman ini masalah jumlah rakaat, terus jangan nanti di masjid kita langsung kita protesi semua ganti 20 rakaat. Yo, pelan-pelan. Ini dengar-dengar dari jamaah yang keluar negeri maksudnya, yang 8 rakaat itu hanya di Indonesia toh. Iya. Kenapa di tempat negara lain ada? Oh, di Mekah sendiri 20. di mana lagi? Madinah yang 20. Nah, iya. Apakah di Indonesia toh yang 8 itu? Kelihatannya di Indonesia saja, karena di India pun 20, madhab Hanafi pun itu 20, padahal beda madhab itu pun 20. India, Pakistan semua 20. Kelihatannya yang ada 8 rakaat itu di Indonesia saja. Seandainya di nganu, kamu 20 itu ikut siapa? Ikut Mekah Madinah. Sekarang kiblatnya kemana? Bahkan malahan Mekah Madinah itu untuk apa, Mekah sendirian sekarang kan ya banyak dari kalangan-kalangan Wahabi kan, itu saja itu juga 20 rakaat. 20 rakaat. Masalah jumlah. Cuman kalau untuk menyikapi ada orang yang sholat 8 rakaat, ya wis alhamdulillah untuk zaman sekarang itu ada orang yang mau sholat, karena tidak semua orang bisa mengerjakan sholat. Cuman untuk diri kita ya, misalkan ya kalau seandainya masjid kita 8 ya tambah sendiri. Kalau nggak mampu cari di tempat yang 20 rakaat sisanya supaya kita tidak meninggalkan makom kita. Seperti masjid saya juga 8 juga Iwatris. Tapi habis itu saya teruskan sama teman-teman Darkon itu Ahbab, kita teruskan lagi sampai 20 rakaat. Ya jamaah sendiri, meneruskan sendiri kan. Ya bisa jamaah dengan istri, anak, atau teman, bisa juga. Oke, ini sholat sunnah yang sangat disangatkan, yang hendaknya harus kita jaga. Walaupun sebenarnya banyak sholat-sholat sunnah yang lain, termasuk witir itu sendiri. Kalau witir minimal 1, paling banyak 11. Boleh 3. Kalau 3 nanti rakaat pertama sabihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga kulhu falak nas 3, itu termasuk sunnah untuk sholat witir. Kemudian witir itu apakah harus ganjil? Mengenai pelaksanaannya tidak harus ganjil, cuma nanti diakhiri harus dengan ganjil. Akhirnya ganjil itu akhirnya saja, kalau awalnya enggak harus. Sehingga kalau seandainya isya mau sholat witir, nanti tahajud mau sholat witir, habis isyanya itu witirnya jangan diganjili dulu. 10 rakaat. Nanti yang 1 rakaat nanti selepas bangun tidur dalam sholat tahajud baru diwitiri, lah itu boleh. Tapi kalau habis isya itu sudah diganjili 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9, nanti malam sudah nggak boleh witir lagi, karena ada larangan la witroni fil lail, tidak ada sholat witir, tidak ada dua sholat witir dalam 1 malam gitu. Okay. Kemudian diantara sholat sunnah, sholat tasbih ini juga sebenarnya disangatkan juga, karena ini orang yang tidak sholat tasbih ini termasuk dianggap orang yang belum sungguh-sungguh dalam amal agama, sehingga
minimal sholat tasbih itu dikerjakan seminggu sekali atau sebulan sekali ataupun paling tidak seumur hidup sekali. Ini untuk memang ada hadisnya. Jadi kalau belum pernah sholat tasbih itu dianggap masih belum sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Adapun pelaksanaannya sebenarnya ada dua pembacaan tasbihnya, itu ada dua cara. Kan setiap rakaat berapa? 75 tasbih. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama, cara yang pertama untuk sholat tasbih ini 15 tasbih setelah baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin, subhanallah, subhanallah, 15 kali. Habis baca Fatihah, habis Fatihah, ya. Al-qiraah qiraatul Fatihah. Kemudian ketika rukuk 10, ketika i'tidal 10, ketika sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, kemudian mau bangun rakaat kedua itu 10 ketika habis bangun dari sujud. Ya, ini kalau rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah 15 ataupun setelah surat sama aja sebenarnya. Kemudian setelah rukuk 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, kemudian duduk mau bangun rakaat kedua 10. Ini rakaat pertama. Nanti kalau rakaat kedua yang 10 terakhir itu setelah tasahud, at-tahiyat. Setelah tahiyat itu baru ditambah 10 tasbih, habis itu salam. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga setelah takbir, setelah doa iftitah itu langsung tasbih sebelum Fatihah. Tasbihnya 15 sebelum Fatihah. Nanti setelah Fatihah 10. Lah itu 10 setelah Fatihah itu untuk menggantikan yang terakhir, sehingga nanti setelah sujud yang kedua langsung bangun, nggak usah baca tasbih lagi karena sudah digantikan setelah Fatihah. Yang setelah Fatihah itu diajukan sebelum Fatihah 15. Ini trik yang kedua. Trik yang kedua, sebelum Fatihah berapa? 15. Setelah Fatihah 10. Lah 10 ini untuk pengganti yang duduk istirahat tadi. Sehingga nanti ketika sujud, bangun sujud yang kedua langsung nggak usah baca tasbih. Intinya mengganti yang beristirahat tadi. Ya, cuman yang setelah Fatihah kan diajukan. Kalau biasanya kan tidak begitu. Ya. Ini yang versi kedua. Ya, versi yang kedua. Kalau versi yang pertama tadi kan 15 setelah Fatihah, terus ruku, sujud, terus ketika sebelum bangun. Kita selalu setelah. Ya, di sini ada dua. Kalau dalam kitab aslinya ada dua cara. Yang pokok menggantikan yang duduk istirahat tadi. Iya, ya, versi kedua. Kan relatif sama ya. Ya, yang lainnya sama saja. Untuk beberapa tasbih umpama subhanallah sampai 15, alhamdulillah 15, boleh atau tidak? Bisa. Iya, bisa. Kalau tuntutannya seperti itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi Subhanallah saja apakah sah? ya, kalau tidak sholat sunnah yang tidak mengikuti kriteria tuntutannya, ya nanti ya dihitung sholat sunnah biasa, nggak termasuk daripada sholat tasbih. Yang tadi sampaikan membaca tasbihnya setelah tahiyat. Ya, Tapi tidak kemudian di Fadl Amal itu
dijelaskan sebelum tahiyat membaca tasbih. Gimana ya? Ada beberapa versi memang. Nanti bisa seperti itu juga, bisa sebelum tahiyat, bisa juga setelah tahiyat tasbihnya. Gitu. Jadi longgar. Semuanya ini madhab Syafi'i. Jadi yang kita pelajari semuanya madhab Syafi'i, cuman dari beberapa muridnya. Seperti misalnya satu kelas ini kan kadang-kadang muridnya beda-beda, nanti secara menyampaikannya beda-beda. Ini kan baca gantinya itu di mana? Enggak diganti, langsung saja. Kurang bacaannya. Ya, dianggap sah. Wama kita istiqomah sholat tasbih. Kalau malam kan dua-dua. Umpamanya lupa diganti di waktu siang harus dua-dua atau langsung empat. Bisa dua-dua, bisa empat-empat. Untuk sholat sunnah itu sebenarnya longgar. Termasuk qobliyah kemarin itu kan bisa dua-dua, bisa langsung empat. Bisa di sini arba'u raka'atin bitaslimatin atau taslimataini. Baik malam atau siang sama saja. Bisa 4 rakaat langsung ataupun bisa dua-dua. Nggih. Dua kali itu maksudnya 2 rakaat atau 2 rakaat? Terus nanti apa biasanya nanti malam satu kan? Nah itu tidak terbangun, lupa, tahu lupa. Bisa atau macam Kalau sholat sunnah itu nggak ada kewajiban mengkodok, cuman sunnah dikodoi kalau itu memang sudah istiqomah. Ya, kalau sudah istiqomah, sunnah dikodoi. Kecuali nadar, kalau dinadarkan nanti semua sholat sunnah hukumnya sunnah, mengkodoknya juga sunnah. Kalau memang itu sudah istiqomah. Seperempat siang, jam 9, antara jam 9 sampai jam 10. Untuk sholat duha kemarin sudah disampaikan, yang afdol adalah rubu'un nahar, seperempat siang. Maksimal sampai Istiwa, sebelum istiwa, sebelum matahari di tengah-tengah. Karena waktu duhur itu kan setelah istiwa. Nggih. Insyaallah sholat sunnah sudah ya. Nah, ditinggal pengamalannya. Tinggal pengamalannya. Nggih. Sekarang bab yang selanjutnya, halaman 104. Ya. Sholat sunnah sudah kita bahas. Mengenai syarat-syarat sholat, syarat seseorang mau melakukan sholat, halaman 104. Kalau kemarin yang awal mengenai syarat wajib sholat, alias orang yang terkena kewajiban sholat, kemarin Islam, balik dan berakal. Sehat enggak? Karena sholat itu nanti tetap wajib dikerjakan selagi akal seseorang itu masih ada, walaupun bisanya dengan hati. Nah, karena urutan mengerjakan nanti yang pertama kalau mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu tidur miring, nggak mampu terlentang, kedip-kedip mata, nggak mampu kedip-kedip mata dalam hati. Makanya sholat ini termasuk yang paling
amalan yang paling harus diperhatikan, karena dalam kondisi apa saja, sekarat pun selagi akal masih ada itu masih terkena kewajiban. Cuman caranya mengerjakan yang berbeda, cuman wajibnya tetap. Bahkan nanti dalam berkecamuk perang, tembak-tembakan atau membacok-bacokan pun itu tetap diwajibkan sholat. Cuma nanti ada cara-caranya di belakang itu mengenai cara sholat sidatul khauf, cara sholat sambil lari, ada nanti cara sholat tengah-tengah berkecamuknya perang itu juga ada juga. Nanti kita bahas dalam sholat sidatul khauf namanya. Sekarang syarat-syarat sebelum sholat. Kalau ini syarat sah mau mengerjakan sholat. Yang pertama di sini ada 5. Washaraitu shalah qabla duhul fiha khamsatu asya. Nah, ini ada syarat sebelum mengerjakan sholat ada 5. Yang pertama, badannya suci dari hadas dan najis. Harus cek dulu badan kita, termasuk badan, pakaian, tempat, ini semua harus dicek ya. Seandainya ada harus disucikan terlebih dahulu. Tapi kalau sholat sejajar dengan najis, ini sholatnya sah tapi punya makruh. Sejajar itu maksudnya hanya seputar badan tapi tidak mengenai badan, hukumnya makruh tapi sholatnya sah. Misalnya sujud di bawah dadanya ada najisnya, nah ini nanti sholatnya tetap sah, cuman makruh. Nah. Kemudian yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemarin batasan aurat untuk laki-laki antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Ini ketika sholat, lutut sebenarnya lutut ini tidak termasuk dari bagian aurat. Cuman aurat tidak bisa sempurna kecuali menutup lutut, maka nanti lutut menjadi wajib ditutup. Sebenarnya lutut ini nggak termasuk bagian dari aurat. Cuman kalau kita pakai celana ngepres, itu kan mesti kalau duduk mesti akan tersingkap toh. Nah ini ya, sehingga lutut itu juga wajib ditutup gara-gara untuk menyempurnakan batasan aurat yang asli. Gitu. Ini aurat dalam sholat untuk laki-laki antara pusar dan lutut. Kalau di yang penting antara pusar dan lutut tertutup, sholatnya sah. Ini masalah sah-sahnya loh. Nah, tapi nanti terus sholat di masjid pakai celana kolor tok, OT-OT, kaos oblong, ya. Ya memang, maksudnya seandainya ada orang sholat seperti itu, bahkan sholat gak pakai baju pun, yang penting pusarnya tertutup, nah ini sudah dianggap sah sholatnya. Lah menutup aurat ini dari segi warnanya, warna kulit tidak kelihatan, sehingga kalau pakai pakaian yang transparan sudah ditutup tapi transparan tembus pandang, ini belum dianggap sah. Harus yang kategori menutup aurat itu kalau kulitnya anggota tubuh tidak terlihat. Kalau pakaiannya ketat seperti pakaian renang itu gimana? Pakaian ketat hukumnya makruh. Sudah dianggap sah tapi makruh sampai membentuk anggota tubuh, itu makruh. Ini untuk laki-laki dalam sholat. Kalau untuk laki-laki di luar sholat, kalau seandainya ada orang lain yang selain orang-orang yang boleh melihat auratnya, maka sama seperti dalam sholat, alias harus juga tutup antara pusar dan lutut. Nah ini banyak yang masih
pakai celana pendek dan sebagainya, ini sebenarnya umat Islam sendiri ini masih itu dianggap dosa kecil. Tapi kalau istiqomah pakai celana pendek terus, ya ini kalau bisa mulai sekarang celananya agak panjang ya, di bawah lutut lah minimalnya. Nggih. Kalau hadas itu kentut, hadas kecil, hadas besar. Nah, kalau najis itu ya telek dan sebagainya itu. Begitu. Kalau definisi. Kalau hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu melakukan hal-hal yang menyebabkan wajib wudu, namanya hadas kecil. Melakukan hal-hal yang menyebabkan wajib wudu. Kalau mau sholat diwajibkan wudu, berarti dia punya hadas kecil. Di antaranya ada 5 kemarin tuh sebabnya: keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kemudian menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh kemaluan, hilangnya akal, kemudian tidur yang tidak menempati tempat duduknya. Jika melakukan salah satu hal 5 ini berarti dia punya hadas kecil. Nah, kemudian kalau hadas besar itu kan ada 6 kemarin yang menyebabkan seseorang punya hadas besar, maknanya wajib mandi, ada 6. Yang 3 untuk laki-laki dan wanita campur. Yang pertama kumpulnya suami istri, kumpulnya 2 alat vital kemaluan. Kemudian yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga mati, selain mati syahid. Nah 3 ini untuk laki-laki atau wanita menyebabkan mandi. Sehingga kalau melakukan dari 3 ini berarti orang itu mempunyai hadas besar, harus mandi dulu kalau mau sholat. Yang 3 khusus wanita, haid, nifas, dan melahirkan. Kalau wanita punya haid, nifas, dan melahirkan, berarti maknanya dia punya hadas besar kalau mau sholat. Kalau sudah selesai wajib mandi. Kalau najis, ya kemarin kan najis banyak sudah. Ada najis muhaffafah, mughaladah, ada mutawasithah. Kalau terkena itu namanya punya bukan hadas tapi najis. Darah. Saya itu ngasihnya biasanya 1 minggu kan dia lebih itu apakah setelah kebiasaannya masih. Yang pertama mengenai darah itu memang secara asli hukumnya najis kecuali sedikit. Kalau sedikit maka dimaafkan di badan dan pakaian, bukan di air. Sehingga kalau kena pakaian dan badan, kalau itu sedikit dimaafkan, dimaafu. Lah sedikit bagaimana kemarin ukurannya? Seberapa? 1 logam. Logam uang dinar itu 500-an. Selagi tidak lebih besar daripada itu dianggap sedikit. Kalau banyak di mana-mana sedikit tapi banyak. Ini peran yang dinggon-gon dhuwur ngisor. Seandainya dikumpulkan banyak, dihukumi banyak atau sedikit? Ya sebagian ulama ada yang mengatakan sedikit, ada yang mengatakan dihukumi banyak. Ya untuk hati-hatinya nak jelas ketok trotol ya copot. Cuman kalau ini kan permasalahan nggak tahu toh. Nggak tahu sholat, kemudian setelah sholat kok ada darahnya ternyata. Ya kalau sedikit berarti dimaafkan. Ini ya. Maksudnya darah haid juga termasuk sama juga. Kalau sedikit dimaafkan. Ini yang najisnya atau haidnya. Ini kan baru pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi masalah biasanya haidnya 7 hari. Kemudian
Ada suatu saat lebih dari 7 hari, bagaimana itu? Apakah masih dianggap haid? Lebihnya sampai berapa hari? Kan kemarin paling maksimal haid berapa hari? 15 hari. Nih. Selagi masih dalam masa 15 hari dihukumi darah haid, tidak boleh sholat, bahkan haram sholat. Sholat malah haram. Walaupun haidnya sedikit. Walaupun sedikit. Gagal paham itu. Dua pertanyaan ini Pak. Satu masalah najis darah yang sedikit, yang kedua masalah haid. Tapi kalau biasanya 7 hari keluar terus sampai 15 hari, lah yang 15 hari itu dihukumi haid, gak boleh sholat. Loh kok besoknya keluar lagi? Lah baru yang ke-16 seterusnya itu namanya darah penyakit istihadah, harus dibersihkan, mandi, wajib sholat. Lah nanti cara sholatnya bagaimana kalau masih ngalir terus? Sholatnya seperti kemarin, dianggap orang yang senantiasa mempunyai hadas, sehingga kalau mau wudhu dibersihkan, disumpeli, ganti sumpel yang baru, sholat. Walaupun tengah-tengah sholat, tengah-tengah wudhu ngalir terus, tidak masalah. Nanti wajib qadha enggak ketika sembuh? Enggak usah, karena dia sudah mengikuti aturan yang telah ditunjukkan. Stocking itu para masa menutup aurat ya? Kulitnya kelihatan apa tidak? Ya stocking itu kan mepet ya. Ya kalau mepet kan tadi boleh apa tidak? Makruh. Sudah dianggap menutup aurat tapi makruh. Seperti pakai pakaian renang itu kan. Itu kalau nggak tembus kulit ya sudah dianggap menutup aurat tapi hukumnya makruh. Enggak, maksudnya dia tidak terkena haram membuka aurat begitu. Ada teman kami kan dia olahragawan ya, stocking tapi celana pendeknya di atas dengkul. Lihat, tapi kan stockingnya sampai mana itu? Iya, stockingnya di bawah, tapi celana pendeknya di atas dengkul. Nah, ini gimana nih? Lah ya, dengan stockingnya itu kulitnya kelihatan apa tidak? Ya bukan, kan warna hitam loh. Kalau boten berarti sudah dianggap menutup aurat tapi makruh. Intinya seandainya buat sholat pun nggak masalah, karena sudah dianggap menutup aurat. Begitu. Kalau stoknya itu membungkus aurat atau menutup aurat? Namanya menutup itu kan dari pandangan toh. Selagi pandang. Lah ini untuk aurat, ini yang dihitung itu dari arah atas dan dari arah samping. Yang wajib ditutup dari kalayak ramai, kalayak orang lain, yang tidak boleh itu kalau dari arah atas dan dari arah samping. Sehingga kalau pakai sarung nggak pakai celana, sholatnya di lantai atas, yang bawah lihat. Itu apakah terus sholatnya nggak sah gara-gara auratnya kelihatan? Enggak ya. Karena yang wajib ditutup dari pandangan orang lain itu dari arah atas dan dari arah samping, dari arah bawah tidak. Ya salah dewe celelean belok menduwur. Lah kecuali kalau masuk di drum, telanjang masuk di drum dari atas lihat. Nah ini nggak boleh ini, karena termasuk yang wajib ditutup dari arah atas. Lah tadi kan masih dalam sholat ataupun di hadapan orang yang tidak boleh melihat. Untuk aurat laki-laki di tempat sepi yang tidak ada orang, minimalnya 2 jalan tertutup alias sempakan tok. Sehingga kalau di kamar wajibnya itu sempakan saja yang wajib ditutup ya, termasuk di kamar mandi, kecuali ada hajat termasuk mandi atau sangat panas itu boleh membuka semuanya. Di tempat sepi kalau ada hajat termasuk mau mandi itu boleh dibuka semuanya, secara hukum fikih boleh. Kalau secara adab ya hendaknya senantiasa ditutup gitu. Maksudnya dihitung nggak termasuk dosa gitu, nggak sampai tingkatan dosa dengan membuka seluruh anggota badan di tempat sepi yang memang ada hajat. Nah, kalau nggak ada hajat
nggak ngapa-ngapain di tempat sepi bolehnya selain jalan depan jalan belakang. Ini kalau untuk laki-laki, nanti wanita beda lagi ya. Jadi untuk laki-laki itu auratnya berarti yang pertama kalau di dalam sholat ataupun di tempat kalayak ramai yang banyak orang, yang wajib ditutup antara pusar dan lutut. Ini secara aurat. Cuman kalau secara menjaga muruah, ya mosok ya UT-UT ahbab, UT-UT di ini kan karena muruah ini ya juga harus dijaga juga gitu. Cuman nggak sampai tingkatan dosa, ya. Nggak sampai tingkatan dosa. Buka baju, yang penting pusar dan lutut, antara pusar dan lutut tertutup, buka baju ya nggak dosa. Cuman menghilangkan muruah. Nah, ini ada yang tanya melewati sana. Kalau mandi suami istri berdua itu gimana? Boleh apa jangan? kalau untuk suami istri itu apa aja boleh. Kalau mau ditanya boleh apa enggak, apa aja boleh. Kecuali ada beberapa hal yang dilarang untuk suami istri. Cuman bahkan mengenai boleh enggak suami melihat punya istri, semuanya boleh. Bahkan ada yang mengatakan termasuk kenikmatan terbesar yaitu iya. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan makruh melihat ya. Yang makruh itu apa? Melihat. Memang ada yang mengatakan makruh melihat alat vitalnya istri karena memang ada hadis akan menimbulkan sifat buta kalau enggak pada dirinya kepada keturunannya. Cuman sebagian ulama ada yang mengatakan tidak, karena itulah kenikmatan terbesar, sehingga tidak makruh sama sekali. Untuk wanita urusan suami istri, yes. Faktu harsakum annasitum, memang dalam Al-Quran ada perintah faktu harsakum annasitum untuk mendatangi istri, terserah kamu. Nah, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan, termasuk dubur dan sebagainya itu termasuk haram kan. Kalau secara umum memang ayatnya itu jelas faktu harsakum annasitum untuk mendatangi istri terserah selagi tidak haid kan. Kalau haid kan menjauh. Nggih. Itu namanya menghilangkan muru'ah. Hal boleh tapi menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan lah, kehormatan. Muru'ah. Dan ini akan menghilangkan sifat adil. Kalau dalam fikih nanti termasuk syarat sah untuk menjadi saksi itu orang-orang yang senantiasa menjaga muru'ah. Muru'ah itu sebenarnya boleh tapi nggak pantas ia lakukan. Nanti dalam bab syarat-syarat saksi, mau sebagai saksi ataupun wali, syarat saksi atau syarat wali diantaranya harus adil. Lah kata-kata adil ini mencakup yaitu orang yang senantiasa menjaga muru'ah, yaitu tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh tapi nggak pantas ia lakukan. Dan ini menurut kondisi orangnya. Kalau orang awam di pinggir jalan yang penting nggak ganggu orang ya bagus-bagus saja. Tapi kalau sudah abad pakai jubah, pakai serban di pinggir jalan, walaupun nggak ganggu orang itu kan nongkrong di pinggir jalan. Ya kalau bagi yang sudah jubahan kan termasuk menghilangkan muru'ah. Nah ini sebenarnya nggak masalah, cuman ya larinya ke harga diri. Oke, nanti lanjut habis maghrib lagi. Ini baru syarat yang kedua. Syarat ini baru auratnya laki-laki, nanti auratnya wanita. Tadi yang bagian depan makruh. Bagaimana hukumnya yang melihat itu? Kalau melihat selagi tidak syahwat itu ya dia sudah nggak melihat aurat kan. Kecuali kalau syahwat jangankan melihat manusia,
melihat hewan, tembok pun kalau dengan syahwat itu haram. Iya. Jadi masalah melihat, kalau seandainya itu sudah tertutup, sudah kena kriteria menutup aurat walaupun dengan makruh tadi, selagi kita nggak syahwat nggak masalah. Tapi kalau sampai syahwat, melihatnya itu beda, ada hawa-hawa lain, jangankan kepada manusia, kepada selain manusia pun kalau dengan syahwat hukumnya haram juga gitu. Walaupun dengan mahramnya, melihat dengan syahwat itu hukumnya haram, apalagi yang bukan mahram, apalagi manusia. Kecuali istri. Kalau istri kan tadi bebas. Masalahnya kalau istri maksudnya kalau istri maksudnya bagaimana? Artinya memang dengan syahwat. Istri siapa dulu? Ya. Kalau dengan istri ya mau syahwat mau enggak ya bebas tadi. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bisa amal kita, menjaga dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kita teruskan nanti. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.